Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Elpison. Halo kelas 11 SMA Negeri 2 Tungkal Jaya. Selamat ya, kalian sudah menjadi kelas 11 dan telah melewati masa kelas 10. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Salam matematika dari Dr. Math. Math is super easy. Hari ini kita akan belajar tentang induksi matematika. Khususnya untuk hari ini kita hanya membahas tentang pengantar dan prinsipnya saja. Tentunya materi matematika wajib kelas 11 semester ganjil. Dan bersama Bapak Tito Nurdianto SPD GR. Pada kesempatan kali ini pernah dengar kata induksi? Iya, induksi. Benar, dalam listrik sering kita dengar kata induksi. Apalagi dalam hal lain. Beberapa orang menyampaikan bahwa induksi adalah metode pemikiran. Tentunya metode pemikiran yang berbeda. Ada juga yang menyampaikan bahwa penarikan kesimpulan. Pernah dengar? Jadi kalau dalam listrik, induksi itu proses pembangkitan tenaga listrik di dalam sirkulasi tertutup oleh arus gerak magnetik melalui gerak putar. Nah, ada juga yang bilang metode pemikiran yang bertolak dari kaidah khusus untuk menentukan hukum yang menjadi umum. Bisa juga bilang penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan yang khusus untuk diberlakukan secara umum. Nah, dalam matematika kita belajar tentang induksi matematika. Untuk memahami konsep induksi matematika, mari kita perhatikan ilustrasi gambar berikut. Nah, ini ada beberapa kumpulan gambar. Ini bisa kita sebut diberi nama S1 atau suku pertama, S2 suku kedua, S3 suku ketiga, S4 suku keempat, S5 suku kelima, S6 suku keenam, sampai ke bisa kita sebut SK atau suku ke K. Kalau di sebelahnya bisa kita namakan suku ke K plus 1, K plus 2, dan seterusnya. Ya. Nah, dari gambar gambar itu disusun dengan jarak dua objek yang berdekatan sama. Jadi setiap S1 ke S2, S2 ke S3 itu jaraknya sama. Untuk gambar yang di bawah, ketika S1 kita miringkan, nih S1-nya miring nih akan jatuh. Nah, bagaimana keadaannya nanti dengan S2? S2 sebelahnya, nih S sebelahnya. Bagaimana kira-kira? Kemudian kalau misalnya nanti susunannya 1 sampai 100, ini 1 ya, ini 2 sampai 100, dengan mengikuti pola yang ini, gambar dari sini, apa yang akan terjadi dengan suku ke 100 atau susunan papan yang ke 100? Bagaimana kira-kira? Bisa kita bayangkan bahwa ketika kita menjatuhkan papan S1 ke arah S2, nih papan S1 ke arah S2, pasti papan yang paling ujung juga pasti jatuh. Di sini pasti jatuh, di sini juga pasti jatuh. Ya. Dengan kata lain, kita dapat menyatakan bahwa jika papan S1 jatuh, maka papan S15 ataupun bahkan papan SN, kita sebut SN itu karena nggak tahu berapa, pasti juga jatuh. Nah, itu kira-kira. Selanjutnya, kita akan lihat dan perhatikan permasalahan 1, ya, permasalahan pertama. Tanpa menggunakan kalkulator, coba hitung
jumlah dari bilangan 1 sampai 5 dengan cepat. Coba hitung. Bilangan 1 sampai 5 itu 1, 2, 3, 4, 5. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10, 10 tambah 5, 15. 15 ya. Oke, coba cek lagi. Nah, sekarang coba hitung. Kalau 1 sampai 10, coba. Nggak boleh pakai kalkulator ya. Sudah? Oke, ya, benar. 55. Sekarang coba hitung lagi kalau 1 sampai 20, coba. Harus cepat. Bisa? Nah, kalau sudah coba sekarang 1 sampai 100. Jadi hitung jumlah bilangan 1 sampai 100. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai dengan ditambah 100. Kira-kira bisa cepet nggak? Nah, jadi kita mau bahas itu. Tanpa menggunakan kalkulator, mari kita rancang formula yang memenuhi pola penjumlahan bilangan mulai dari 1 sampai 20. Nah, coba perhatikan pola bilangan dari 1 sampai 20. Jadi bilangan 1 sampai 20 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 20. Jadi titik 3 sampai dengan 20. Mempersingkat ya. Nah, jadi kita bisa lihat ada beberapa pola yang terdapat pada angka 1 sampai 20. Yaitu yang pertama, selisih dua bilangan yang berurutan selalu sama, yaitu 1. Jadi selisih antara 1 dan 2, 2 dan 3, 3 dan 4, sampai ke 19 dan 20 itu 1. Selisih itu apa sih? Beda kan? Nah, bedanya setiap suku satu, ini suku pertama, ini suku kedua, bedanya 1. Begitupun seterusnya. Yang kedua, nah coba perhatikan. Hasil penjumlahan dari pasangan-pasangan bilangan 1 sampai 20. Jadi kita pasangkan. Jadi kalau 1 kita pasangkan 20. Jadi yang paling depan sama yang paling belakang. Kemudian 2 kita pasangkan dengan 19 di sebelahnya 20. 3 kita pasangkan 18. Sampai dengan tengah-tengah 10 kita pasangkan 11. Ternyata penjumlahan dari pasangan-pasangan itu ada 21 ya. Jadi 10 tambah 11, 1 tambah 20, 2 tambah 19, 3 tambah 18 dan seterusnya itu 21. Jadi terdapat 10 pasang bilangan yang jumlahnya sama dengan 21. Nah, dari angka 1 sampai 20 kita sudah tahu ya polanya. Nah, bisa kita hitung bahwa jumlah dari 1 sampai 20 tanpa menggunakan kalkulator kita bisa hitung. Yang pertama, jumlah bilangannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 20. Bilangannya ada 20 bilangan ya. Kemudian dibagi dengan 2 dan dikali dengan jumlah dari setiap pasangan tadi, yaitu 21. Jadi 20 bagi 2, 10. 10 dikali 21, 210. Jadi tanpa menggunakan kalkulator, kita bisa tahu bahwa jumlah bilangan mulai dari 1 sampai 20 adalah 210. Kalau nggak percaya, coba cek sendiri. Jadi, jumlahnya benar kan? 210. Nah, coba nanti dicoba kalau jumlah bilangan mulai dari 1 sampai 100. Coba bagaimana? Coba ya. Selanjutnya, apa yang bisa kita simpulkan dari permasalahan 1 tadi? Untuk sembarang n bilangan asli yang genap, jadi n itu kita sebut bilangan asli. Bilangan asli itu kita ibaratkan n, nggak tahu berapa bilangannya, kita dapat menentukan jumlah bilangan berurutan mulai dari 1 sampai n. Nggak tahu n itu berapa, misalnya sampai 1000, 20.000, 30.000. Bisa kita hitung dengan cara banyak bilangannya dibagi 2 dikali dengan jumlah dari angka awal dan angka akhir. Ya.
Paham? Oke. Sekarang kita akan bercerita tentang sejarah penggunaan induksi matematika. Ya. Pertama kali kita mengetahui induksi matematika dan penggunaannya adalah dalam karya matematis abad ke-16, yaitu Francesco Maurolico tahun 1494 sampai dengan 1575. Namanya Francesco Maurolico. Maurolico ini menulis secara ekstensif pada karya-karya matematika klasik dan membuat banyak kontribusi kepada geometri dan optik. Dalam bukunya Arithmeticorum Libridu, Maurolico menyajikan berbagai sifat-sifat bilangan bulat bersama-sama dengan bukti dari sifat-sifat itu. Nah, untuk bukti sifat ini, ia mengemukakan metode induksi matematik. Penggunaan induksi matematik pertamanya dalam buku yang tadi ya, adalah untuk membuktikan bahwa jumlah dari n bilangan bulat positif yang ganjil pertama sama dengan n kuadrat. Jadi jumlah dari n bilangan positif yang ganjil pertama. Jadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya adalah sama dengan n kuadrat. Nanti kita bisa bahas sama-sama. Nah, induksi matematika merupakan teknik pembuktian yang baku dalam matematik. Melalui induksi matematika, kita dapat mengurangi langkah pembuktian yang sangat rumit untuk menemukan suatu kebenaran dari pernyataan matematis hanya dengan sejumlah langkah terbatas yang cukup mudah. Jadi dari gambar ini kita bisa lihat, ini kartu domino ya. Biasanya kita main kartu domino atau main yang lainnya, kita susun sama-sama. Ketika yang paling ujung dari jauh kelihatannya kecil, terus ini yang paling depan. Ketika yang paling depan kita senggol, gimana kira-kira? Seret ke sana jadi. Nah, pasti jatuh kan? Jadi, prinsip induksi matematika memiliki efek domino. Jika domino disusun secara berjajar dengan jarak tertentu yang pasti, dengan jarak tertentu, saat satu ujung domino ini dijatuhkan ke arah domino lain, maka semua domino bisa jatuh satu persatu. Ya tidak? Nah, jadi ingat, dengan induksi matematika dapat melakukan pembuktian kebenaran suatu pernyataan matematika yang berhubungan dengan bilangan asli. Jadi bukan untuk menentukan formulanya. Ya. Prinsip induksi matematika, misalkan Pn merupakan suatu pernyataan bilangan asli. Pernyataan Pn benar jika memenuhi langkah-langkah berikut. Jadi ada dua langkah. Langkah yang pertama yaitu disebut langkah awal atau basic step. Jadi di langkah awal ini P1 benar. Ketika P1 benar, kita bisa melakukan langkah induksi atau induction step. Dalam langkah induksi, jika PK benar, maka PK plus 1 juga benar untuk setiap K bilangan asli. Jadi prinsipnya dua ini. Nah, untuk lebih paham kita bisa lihat permasalahan kedua. Permasalahan kedua, buktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah n bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan n kuadrat. N kuadrat itu apa sih? N kali n kan? Oke. Kita sekarang harus mengetahui pola bilangan ganjil. Ya, bilangan ganjil positif. Bilangan ganjil positif tadi apa? 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Ternyata pola bilangan ganjilnya yaitu 2n min 1. Jadi kalau kita buat fungsi fn sama dengan 2n min 1 ya. Kalau di sini n, di sini n. Sini n ya. Jadi kalau di sini kita ganti 1, berarti di sini 2 kali 1 dikurang 1.
2 kali 1, 2, dikurang 1, 1. Berarti suku pertamanya 1. Sekarang kita ganti, kalau n-nya 2, jadi F2. Ketika 2 dikali 2, 4, dikurang 1, 3. Jadi suku keduanya 3. Berarti suku ketiganya kalau kita masukkan ini F3, berarti sama dengan 5. Maka polanya bisa kita buat 2n min 1 untuk n bilangan asli. Jadi n-nya harus bilangan asli. Jadi sedemikian sehingga akan kita tunjukkan bahwa nih jumlah n bilangan ganjil positif yang pertama. Jadi ini kan tadi suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat sampai suku ke n. Ternyata suku ke n-nya itu 2n min 1 dari pola yang kita buat tadi. Maka akan sama dengan n kuadrat. Kita akan tunjukkan ini. Ya. Jadi kita bisa sebut bahwa Pn sama dengan 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus sampai dengan 2n min 1 sama dengan n kuadrat. Untuk membuktikan kebenaran formula Pn, kita harus menyelidiki apakah Pn memenuhi prinsip induksi matematik. Tadi prinsipnya 2 kan, yaitu dengan langkah awal atau basic step dan langkah induksi atau induction step. Oke, kita bahas. Nah, jadi kita mau buktiin, ingat-ingat ya, tadi kita mau buktiin bahwa 1 plus 3 plus 5 sampai dengan 2n min 1 sama dengan n kuadrat. Di langkah awal, untuk n sama dengan 1, jadi kita ubah n-nya 1. Nih, ini kan Pn tadi ya, jadi kita ubah Pn, n-nya 1. Ketika n-nya 1, berarti ini kita ganti n-nya 1. Jadi 1 kuadrat. 1 kuadrat artinya 1 kali 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Benar nggak? Nih 1. Nah, benar ya. Kemudian kita bisa simpulkan bahwa ketika P1 maka benar. Jadi benarnya itu ketika P1 kita hitung 1. Oh ternyata benar dengan suku pertamanya 1. Jadi dia benar. Langkah induksi. Ya, yang kedua langkah induksi. Karena P1 benar, maka P2 juga pasti benar. Coba kenapa begitu? Ketika kita masukkan ini P-nya 2, berarti ini 2 kuadrat. 2 kuadrat itu sama dengan 4. Nah, berarti waktu P2, 1 tambah 3 sama dengan 4. Nah, jadi benar ya. Ketika ini P2 sama dengan 4. 1 tambah 3 sama dengan 4. Ketika ini P3 berarti ini 3 kuadrat. 3 kuadrat itu 3 kali 3 sama dengan 9. Berarti 9 ketika P3. Kita hitung suku pertama, jumlah suku pertama, kedua, ketiga. 1 tambah 3 tambah 5. Nah, 9 bukan? Nah, begitupun seterusnya. Sehingga kita dapat peroleh untuk n sama dengan K. N sama dengan K. N kita anggap K. Maka PK-nya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai dengan 2K min 1 sama dengan K kuadrat. Juga benar untuk setiap K bilangan asli. Ya, kita ubah aja N sama dengan K. Selanjutnya akan kita tunjukkan bahwa ketika N-nya kita misalkan K plus 1, tadi kalau awalnya N sama dengan K, sekarang N sama dengan K plus 1 sedemikian sehingga maka kita bisa ubah PK plus 1 PK plus 1 kita ubah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai dengan 2 dikali K min 1 2 dikali K min 1 dikurang 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Jadi di sini tadi K diubah jadi K min 1. Yang di sini tadi cuman K kuadrat diubah jadi K plus 1 kuadrat. Adalah suatu pernyataan yang benar juga. Nah, karena PK sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai dengan ditambah 2K min 1 sama dengan K kuadrat adalah pernyataan yang benar, maka
1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai dengan 2K-1 sama dengan K kuadrat. Ya. Nah, sekarang jika kedua ruas ditambahkan dengan 2K plus 1, kedua ruas, jadi yang sebelah sini ditambahkan 2K plus 1, sebelah sini juga ditambahkan 2K plus 1. Ruas kiri ya, semua ruas kiri tambahkan 2K plus 1, ruas kanan ditambahkan 2K plus 1. Nah, seperti ini. Sebelah kiri tambahkan ini, sebelah kanan tambahkan ini. Maka kita bisa hitung bahwa K kuadrat. Jadi jumlah dari yang ini, jumlah dari yang kiri ini sama dengan K kuadrat ditambah 2K plus 1. Nah, K kuadrat ditambah 2K plus 1 kita faktorkan. Jadi kita faktorkan mendapatkan K plus 1, K plus 1. Sama ya, K plus 1, K plus 1. Berarti dia K plus 1 kuadrat. Ini kan sama, ini sama ini sama. K plus 1 kuadrat. Sama aja kalau ini, misalnya ini A. Berarti A pangkat 1 dikali A pangkat 1. Jadi A kuadrat. Ini memfaktorkan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa PK ditemukan PK plus 1. Dengan demikian, terbukti bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai dengan 2n-1 sama dengan n kuadrat adalah benar untuk setiap n bilangan asli. Dari permasalahan kedua yang tadi yang kita bahas, dengan demikian terbukti bahwa n plus 3 plus 5 plus 7 plus 1 ya, n plus 1 plus 3 plus 5 plus 7 sampai dengan 2n-1 sama dengan n kuadrat adalah benar untuk setiap n bilangan asli. Nah, karena formulanya yang ini tadi memenuhi kedua prinsip induksi matematik, maka jumlah n bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan n kuadrat adalah benar dengan n bilangan asli. Bagaimana? Nah, sekarang saya punya beberapa soal. Ada soal nomor 1, 2, dan nomor 3. Soal nomor 1, tentukan jumlah bilangan 1 sampai dengan 100 tanpa menggunakan alat bantu hitung, tanpa menggunakan kalkulator ya. Kemudian nomor 2, tentukan hasil dari 1 tambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai ditambah 203. Hasilnya berapa? Nggak boleh pakai kalkulator ya. 1, 3, 5, 7 itu bilangan bulat positif yang ganjil. Dihitung sampai 203. Kemudian nomor 3, gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 2 kuadrat ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4 sampai dengan 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n plus 1 dikurang 1. Silakan dikerjakan di buku latihan masing-masing. Selamat mengerjakan. Semangat ya. Nah, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu pada materi selanjutnya ya. Math is super easy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.